Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, terkhusus para pemirsa Inilah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melindungi antum semua, memberikan kemudahan dalam segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, hampir semua waktu yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu dihabiskan di dua tempat, yaitu adalah medan jihad, medan dakwah, dan masjid. Oleh karena itu kita ketika membaca hadis-hadis Rasulullah, membaca riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW, kita akan menemukan tempat-tempat yang Rasulullah ceritakan, yaitu adalah di medan dakwah atau jihad dan masjid. Maka dari sini kita ketahui bahwa di antara salah satu kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah memakmurkan masjid. Oleh karena itu harus kita ketahui bersama bahwa memakmurkan masjid itu memiliki banyak keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah yang pertama, memakmurkan masjid adalah salah satu tolok ukur keimanan seseorang dan salah satu sarana meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah memakmurkan masjid. Oleh karena itu Imam Bukhari dalam kitabnya mengatakan, Allah mempersaksikan keimanan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid, seperti yang telah diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kalian melihat seorang laki-laki biasa pergi ke masjid, maka saksikanlah oleh kalian bahwa dia beriman. Allah telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Lihat dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian keutamaan dari memakmurkan masjid yang kedua adalah memakmurkan masjid termasuk amalan yang akan mendatangkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Maksudnya adalah ketika Allah kumpulkan manusia di padang mahsyar yang begitu dahsyatnya, ya, panas terik matahari, orang bercucuran keringat sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tapi 7 golongan ini akan dinaungi oleh Allah dengan arsy-Nya. Siapa mereka? Yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah seorang yang hatinya mencintai atau bergantung ke masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah kepadanya. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan 1 sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Yang ketujuh adalah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Jadi di antara keutamaan memakmurkan masjid adalah dia akan dijanjikan oleh Allah Ta'ala naungan arsy-Nya pada hari kiamat, yaitu saat dikumpulkan di padang mahsyar. Kaum muslimin rahimakumullah, memakmurkan masjid, ya, keutamaannya yang ketiga adalah seseorang yang memakmurkan masjid berarti telah mendatangi tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala dari tempat-tempat yang ada di negerinya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim.
Siapa yang tidak mau mendatangi tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini, yaitu adalah masjid atau Baitullah. Tapi sayangnya kaum muslimin kita dapati banyak orang yang justru jauh dari masjid dan menyibukkan di tempat-tempat yang lain, nongkrong, tidak ada faedah, tidak menambah ilmu dan tidak menambah keimanan dan tidak menambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tempat-tempat yang mewah-mewah, hiburan, tempat-tempat wisata dibangun besar-besaran sehingga banyak manusia yang lebih banyak menyibukkan diri mereka di tempat-tempat tersebut. Waliyadzubillah. Kemudian keutamaan yang keempat, kaum muslimin memakmurkan masjid. Ketenangan dan rahmat atau kasih sayang Allah akan meliputi orang-orang yang memakmurkan masjid. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, "Wa man istama'a qaumun fi baitin fi buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Perhatikan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu di antaranya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, kasih sayang akan meliputi mereka. Para malaikat mengelilingi mereka dan Allah memuji karena di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, kaum muslimin dari memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid adalah bentuk memuliakan masjid yang ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam firman Allah, "Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal." Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Quran surat An-Nur ayat 36. Terkait ayat ini Ibnu Katsir mengatakan, Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan buyut atau rumah-rumah yang termaktub dalam ayat adalah masjid-masjid ini yang Allah memerintahkan agar dibangun, diramaikan, dimuliakan dan disucikan. Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kemudian yang keenam, kaum muslimin dari keutamaan memakmurkan masjid, Allah mencela orang yang menghalangi orang-orang yang hendak memakmurkan masjid. Ini maksudnya adalah terkait tentang masjid. Allah mencela orang-orang yang sedang memakmurkan masjid. Tidak boleh orang mencela, mencibir. Banyak kita dapati sindiran-sindiran orang-orang yang ketika mendapati temannya mulai hijrah, mulai dekat ke masjid, katanya sok suci dan lain sebagainya. Ini tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 114. Misalnya orang melarang memakmurkan masjid, mengadakan pengajian, mengadakan pelatihan-pelatihan ilmu-ilmu Islam atau pelatihan membaca Al-Quran atau mengadakan kegiatan-kegiatan Islam, itu dilarang. Dengan kita dapati sangat ironis adu domba isu-isu yang menyesatkan, misalnya seorang muslim atau sekelompok orang muslim yang hendak memakmurkan masjid dituduh macam-macam, dituduh aliran ini dan itu, bahkan diprovokasi ingin melakukan ini dan itu, yang akhirnya membuat keramaian, keributan, sehingga orang yang hendak memakmurkan masjid terfitnah, terpojokkan, akhirnya sampai ada juga yang masjid tersebut itu disegel dan ditutup. Ini sangat miris. Pelakunya bukan di luar Islam, tapi kadang pelakunya adalah orang-orang Islam itu sendiri karena disebabkan provokasi ataupun isu-isu yang simpang siur di tengah-tengah umat Islam. Tentunya secara umum kita sebagai seorang muslim harus tolong menolong, harus bahu-membahu. Pertama tentu membangun masjid dengan keutamaan yang besar, dan yang paling penting adalah memakmurkannya. Jangan sampai kita ikut iuran bangun masjid, bahkan menjadi pengurus masjid, jarang sekali bangun masjid. Bahkan kadang hanya menjadi pengurus saja, tapi jarang nongol saat sholat berjamaah di masjid, jarang nongol saat belajar Al-Quran, jarang nongol saat pengajian. Ini tentu satu hal yang harus perlu dievaluasi, karena masjid itu tugasnya tidak hanya dibangun, tapi juga harus dimakmurkan.
dengan sederet keutamaan yang tadi saya sampaikan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga Allah mudahkan kita untuk memakmurkan masjid. Allah mudahkan langkah kita agar bisa ke masjid. Allah senantiasa berikan kesehatan, yang syukur-syukur kita bisa datang ke Masjid Nabawi, ya, masjid yang ada di Masjidil Haram. Semoga semuanya pemirsa ini dimudahkan oleh Allah untuk kesana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.